Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anindita Putri Banyu dari kelas 12 Sosial 3. Di sini saya akan membahas mengenai dua tahapan respirasi aerob, yaitu ada glikolisis dan juga siklus Krebs. Di sini saya akan membahas mengenai glikolisis terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu glikolisis? Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa di dalam sitoplasma, yang dimana pada tahapan glikolisis terjadi pengubahan senyawa glukosa, yang dimana mendapatkan hasil yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan juga 2 asam piruvat. Nah, selanjutnya glikolisis mempunyai 10 tahapan, yang dimana pada tahapan pertama molekul glukosa memasuki sel, kemudian ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu pada tahapan kedua, glukosa 6-fosfat mengalami perubahan pada secara susunan molekul, yang dimana molekul tersebut berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu pada tahapan ketiga diperlukan penambahan 1 adenosin trifosfat, yang dimana hasil dari penggunaan ATP tersebut menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat. Lalu pada tahapan keempat, fruktosa difosfat aldolase itu memecah, kemudian menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, selanjutnya pada tahap kelima, adanya kesetimbangan antara gliseradehid trifosfat. Lalu pada tahapan ke-6, yaitu terjadi reaksi pengubahan gliseradehid trifosfat menjadi 1, difosfat gliserat. Lalu pada tahapan ke-7, transfer fosfat kepada adenosin difosfat atau bisa dibilang sebagai ADP dari 1, difosfat gliserat, yang dimana hasilnya terbentuk dari ATP dan 3 fosfogliserat. Lalu pada tahapan ke-8 terjadi fase perubahan, yakni pada struktur 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Lalu pada tahapan ke-9 setelah mengalami perubahan di tahap ke-8, 2 fosfogliserat diubah kembali untuk menghasilkan fosfoenol piruvat atau bisa dibilang sebagai PEP. Lalu pada tahapan terakhir, yaitu pada tahapan ke-10, transfer fosfat dan fosfoenol piruvat kepada ADP, yang dimana hasilnya berupa ATP, dan juga pada tahapan ini fosfoenol piruvat berubah menjadi asam piruvat dan 2 molekul ATP. Nah, tadi kan sudah dijelasin mengenai glikolisis. Selanjutnya adalah siklus Krebs, yang dimana siklus Krebs sendiri adalah proses pembentukan energi yang terjadi di matriks mitokondria, yang dimana proses ini tuh dimulai ketika asetil CoA masuk ke siklus dan bergabung dengan oksaloasetat, yang dimana membentuk sitrat. Sitrat kemudian mengalami serangkaian perubahan struktur, yang dimana dia mengalami dehidrasi lalu dekarboksilasi sehingga 2 molekul oksigen dilepaskan. Selama perubahan ini, sel tersebut menghasilkan 3 NADH dari reaksi oksidasi. Lalu ada 1 tahap yang dimana menghasilkan FADH, dan juga ada 1 reaksi yang dimana menghasilkan 1 ATP melalui fosforilasi dalam tingkat substrat. Setelah semua langkah terjadi, molekul awal yaitu oksaloasetat terbentuk kembali sehingga siklus dapat terjadi secara berulang. Energi utama yang dihasilkan dari NADH dan FADH akan dikirim ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dan dalam jumlah besar.